kita akan tetap kritis. Kita dukung tapi kita kritis. Hey, ini talk show, bukan podcast. Saksikan ya. Oke, terima kasih Mas Roy sudah memberikan waktu hadir di acara AJV Bincang-Bincang Santai. Ya. Oh ya Mas Roy, ini kan Mas Roy sekarang saat ini lagi sibuk dengan GSI ya? GSI ya. Boleh tahu sih programnya apa Mas? Ya, GSI ini kan gabungan seniman Indonesia. Iya. Di sini bergabung para seniman lintas kesenian, ada Sri Mulat, ada penyanyi kayak Mas Katon, ada MC, ada YouTuber, ada TikToker, ada ya main sinetron, semua bergabung. Memang dibentuk ini untuk kepentingan politik. Dibentuk ini untuk ikut andil mendorong Pak Ganjar dan Mahfud supaya jadi presiden. Jadi program kita ya itu. Ya. Jadi setiap kegiatan kita memang menuju ke sana, mendorong Pak Ganjar supaya bisa jadi presiden. Teknik cara untuk meyakinkan masyarakat bahwa inilah apa sosok presiden kita dengan cara apa Mas Roy? Macam-macam, ada secara panggung misalnya kegiatan maupun melalui media massa. Misalnya kita bikin TikTok, kita bikin YouTube, kita bikin ya semacam sekarang kan hari ini yang perang udara, jadi kita ikut membuat semacam itu. By the way katanya Mas Roy juga bikin konten-konten. Konten apa sih boleh saya sampaikan? Oh ya ada beberapa sekarang saya konten agak sindiran gitu. Tentang kayak apa kekuasaan uang, tentang apa bagaimana manusia berubah, apa itu kesetiaan dan pengkhianatan, apa itu kayak motivator gitu ya Mas? Ya cuma dikit-dikit. Sebenarnya bukan kayak motivator sih, saya cuma bicara misalnya begini. Saya cuma bicara, saya tanpa nyindir siapapun, tapi kok begitu banyak responnya kesindir atau mendukung. Iya. Saya cuma bilang, seorang pemimpin mau berkorban apa saja untuk rakyatnya, kecuali satu, turun dari panggungnya. Kayak gitu. Seorang pemimpin sama dari para politisi itu sama dengan para seniman, rindu tepuk tangan, misalnya kayak gitu. Hanya kata-kata begitu aja, tapi selalu sekarang dikaitkan dengan situasi politik hari ini. Jadi ada yang pro, ada yang kontra, ada yang maki-maki, tapi 90% mendukung lah. Artinya kan memang itu resiko kita kan, artinya walaupun kita tidak membicarakan satu orang, ini kan global maksud Mas Roy ya kan? Iya, universal ya. Iya, universal. Maksudnya Mas Roy sendiri itu kenapa muncul konten itu? Karena kan mungkin keprihatinan Mas Roy dengan pemilu akan datang itu seperti apa? Oh ya, kita melihat bahwa ada upaya-upaya, tapi pasti setiap pemilu seperti itu, bahwa ada pihak-pihak yang mengatakan begini, lebih baik menang bermasalah daripada kalah terhormat. Itu ada. Maksudnya apa itu? Maksudnya menghalalkan semua cara. Yang penting menang. Oh gitu. Ya, bermasalah nggak apa-apa, yang penting menang. Daripada kalah terhormat, kalah juga. Kita mau menyadarkan, mau mengedukasi masyarakat bahwa ya kita suka kemenangan, tapi kita lebih suka cara. Bahwa jangan kita kultus individu. Ini sebuah kecelakaan sejarah. Kalau kita selalu memuja satu dua orang, kemudian kita terpelosok di dalamnya. Kita ikut mendorong sang tokoh menjadi otoriter. Sang tokoh menghalalkan semua cara, merusak demokrasi dengan cara-cara seperti itu. Jadi kita mengedukasi masyarakat seperti itu. Kalau menurut kita ini kan Mas Roy masih aktif lah di seniman ya, artinya kan
keganggu nggak Mas mereka tuh ya saat ini kan tentunya Mas Roy mau diajak jangan dia lagi main politik gitu. Kosong jadinya. Pasti ada pengaruh itu. Tapi kan sebuah konsekuensi logis lah, sebuah konsekuensi yang kita tahu dari awalnya bahwa ketika kita bersikap pasti ada yang melawan. Ketika kita bersikap ya pasti ada pro dan kontra. Tapi itu sebuah risiko yang harus kita ambil. Yang tadi Mas Roy bilang jangan berhenti untuk apa tadi? Untuk nakal. Nah, itu serius maksudnya. Saya sebetulnya itu nakal itu untuk laki-laki menurut saya kreatif lah. Bukan apa, tapi sebenarnya kreatif. Jangan berhenti untuk kreatif gitu. Tapi orang selalu kaitkan dengan nakal apa sih? Tapi itu memang kata-kata saya memang bersayap lah. Tergantung interpretasi masing-masing. Ini benar. Ya. Lu mau terima baiknya, silakan, bagus banget. Yang jeleknya jangan sampai. Mas, ada pandangan lain nggak sih Mas di pemilu ini? Kan banyak juga artis-artis yang mendukung juga dari Extravaganza juga ada juga kan dari semua. Menurut Mas itu tidak terkotak-kotak nggak sih? Kenapa nggak gabungin semua aja gitu? Semua seniman gitu Mas? Ada 10 seniman, maka ada 15 pemikiran. Iya makanya ya kan? Gitu ya. Sangat sulit menyatukan seniman ini, sangat sulit. Ketika kita tawarkan mereka mungkin merasa lebih hebat. Ya. Saya tidak mau di bawah pimpinan itu, saya tidak mau di koordinasi itu, saya mau berdiri. Memang sulit. Seniman ya punya ego sendiri ya. Punya ego sendiri dan ya udah biarin aja. Tapi Mas Roy sendiri di GSI sendiri seperti apa sih? Karena kan banyak pemikir semua. Di sini memang orang pintar-pintar semua gitu. Ya. Kecuali di sini mereka sepakat mengangkat saya sebagai ketua umum. Jadi ya karena sepakat ya kita jalankan tentunya. Beda pendapat boleh, tapi organisasi punya aturan-aturan tersendiri. Ini hanya saat ini aja Mas ya? Apa tidak mau dilanjutkan lagi? Kita lihat ke depan nanti. Apakah GSI ini mau kita lanjutkan setelah pemilu atau kita harus berhenti? Kita lihat ke depan. Saya belum berpikir ke arah sana. Kita lihat yang penting teman-teman kayak apa, masih satu ide nggak kan itu? Ya karena kan dibentuknya GSI kan tidak gampang Mas, mengumpulkan teman-teman yang sangat sulit, sejalan ya kan. Artinya kan ini karena jalan memang untuk menuju tahun ini pemilu. Mungkin di tahun depan kita sudah mengantarkan calon kita yang pemimpin, tentu ada lagi dong yang lain. Nah, mungkin adakah arah kita sebagai mungkin sih kalau misalnya kita nggak suka sama pemerintah, kita seperti itunya. Sih namanya apa loh buat saya itu? Yang vokal lah ke pemerintah. Vokal. Karena ada seniman ya kan? Ya. Saya nggak tahu depannya kayak apa. Apakah Pak Ganjar bisa menang? Atau kalau kalah? Dua-duanya punya risiko tersendiri. Punya masa depan tersendiri. Tapi apapun gitu, kalau saya tergantung teman-teman. Apakah GSI ini mau dilanjutkan atau tidak? Tapi kalau saya pribadi, kita akan tetap kritis. Kita dukung tapi kita kritis. Mau saya adalah jangan kita dewakan seorang demi seorang. Yang kita harus sepakat bahwa yang kita dukung adalah program-programnya, bukan orang per orang. Karena orang bisa salah. Nah, itu. Jadi harus kritis saja. Kritis tapi positif, bukan maki-maki, bukan asal anti, bukan. Tapi ya kita apa ya? Ya seniman ya harusnya kritis gitu. Nah, kalau kita anggap kurang tepat ya kita kritisi gitu. Untuk kedepannya lagi setelah GSI, apalagi sih Mas yang akan Mas Roy buat lagi? Enggak, sementara itu aja dulu, konsentrasi ke situ. Fokus di situ dulu ya. Fokusin. Tapi tidak ada lagi yang lain Mas? Misalnya mungkin ada yang ngajak lagi Mas, kan misalnya nih Mas Roy ini lagi bagus nih di sini GSI. Ada lagi partai lain mengajak untuk itu? Enggak, pasti ada. Tapi kita kan harus setia itu nanti. Iya benar. Setia pada apa yang kita yakinin bahwa paling mudah jadi kutu loncat memang. Tapi itu yang saya nggak sanggup laksanakan itu. Jadi benalu lagi pula ya? Iya. Jadi bukan karakter kita ke situ. Kita bahwa apa yang kita yakini ini benar, kita dukung sepenuhnya.
sampai titik darah penghabisan kan gitu. Oke, pesan terakhir, pesan khusus buat masyarakat dan pemerintah untuk pemilu ini sendiri apa, Mas? Yang pertama, kita harapkan pemerintah maupun rakyat, ayo kita bikin pesta demokrasi itu dengan riang gembira. Jangan penuh ketakutan, jangan penuh perkelahian, jangan penuh pertentangan fitnah, jangan penuh ketegangan. Santai aja, karena siapapun presiden yang akan datang, dia adalah tokoh orang Indonesia, pasti dia hebat. Oke, terima kasih Mas Roy sudah ada waktu untuk kita bincang santai. Next ke depan kalau ada lagi waktu kita bisa ketemu lagi, kita wawancara lagi ya. Thank you. Terima kasih Mas. Terima kasih.